Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henrikus Banggur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, LPTK Universitas Patimura, Ambon. Saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan materi makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di SMPK Sadaranggu, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Adapun tujuan dalam kegiatan ini yaitu untuk memenuhi salah satu tagihan dari ujian kinerja PPG tahun 2022 kategori 1. Demikian perkenalan singkat saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang untuk anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Oke, silahkan duduk. Baik, supaya kegiatan kita hari ini dapat kita laksanakan dengan baik dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka sebaiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk pimpin doa. Ya. Tepuk tangan untuk Tia. Silahkan duduk kembali. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua. Oke, baik. Terima kasih. Oke, apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Yakin? Saya akan mau tanya kepada kalian. Adakah di antara kalian yang pernah memaksa teman untuk melaksanakan sesuatu? Contohnya, memaksa teman untuk pergi membeli. Coba yang lain. Memaksa teman untuk mencatat, mengerjakan tugas. Kalian sadar tidak akan perbuatan kalian itu? Jadi di dalam alinea pertama itu sudah menekankan ya bahwa apa? Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu sebenarnya apa yang kalian buat itu sudah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Oke. Adapun materi yang harus kita pelajari pada siang hari ini yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tujuan yang pertama, supaya anak-anak sekalian dapat menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, supaya anak-anak sekalian dapat mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bang,
Bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan ini? Supaya kita bisa menggapai tujuan ini? Tentunya kita harus belajar secara bersama-sama. Paham? Nah, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat lebih baik, Bapak akan tayangkan sebuah video pembelajaran. Saya harap kalian dapat mengamatinya dengan baik. Begitu ya? Seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai peri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga. Yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan. Oke, demikian video yang saya sajikan. Semoga kalian dapat mengamati dengan baik. Gitu ya? Jadi kegiatan selanjutnya saya minta kalian untuk duduk menurut kelompok yang sudah ditentukan. Dalam kegiatan kelompok itu nanti kalian mendiskusikan hasil pengamatan dari video tersebut serta mendiskusikan tentang materi makna dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada di buku supaya kegiatan diskusi kalian dapat berjalan dengan baik, maka saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil persoalan kerja yang sudah disediakan. Silakan datang sini. Kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 2. Hasil pengamatan video diharapkan kalian bisa mendiskusikannya dan memuat hasil diskusinya itu di dalam kolom yang sudah disediakan. Itu aktivitas pertama ya. Untuk aktivitas kedua, hasil diskusi terkait materi yang ada di buku paket. Dari halaman 34 ya. Silakan kalian diskusikan itu. Saya beri waktu hanya 10 menit. Setuju? Setuju. Saya minta duduklah menurut kelompok masing-masing.
Halo kelompok 5, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, ada. Sudah mengerti. Sudah. Silakan diskusi dengan baik ya. Kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dapat. Sudah paham? Sudah. Tolong isikan kolom itu sesuai dengan keterangannya, petunjuk kerja ya. Kelompok 3 ya. Iya. Ada yang mau dibantu? Tidak ada. Saya harap kalian dapat mengerti ya cara mengisi itu. Itu sudah ada petunjuk kerjanya ya. Ada yang mau saya bantu? Kalian mengambil ini ya. Sudah. Nah, ya. Nah, sampai ini ya. Sudah ya? Oke, saya rasa waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, saya mau tanya, siapa yang mau tampil pertama dalam mempresentasikan hasil diskusinya? Angkat tangan. Wah, ramai. Oke, saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk tampil pertama. Silahkan maju. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami ingin presentasi hasil diskusi kami. Oke, yang kami amati dari video tadi yaitu alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya kehidupan yang bebas. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia
karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Banyak peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Saja yang kami tidak sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Silahkan bertanya kepada kelompok 3. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Alinea ketiga menjelaskan tentang... Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana, puas? Dan demikian pembahasan dari kelompok 3 selesai. Saya persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang berikut Oke, saya beri dulu kepada kelompok 4. Silakan. Pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1, alinea keempat memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Aktivitas kedua, makna alinea keempat. Prinsip-prinsip negara Indonesia yaitu, yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Yang berikut, silahkan bertanya kepada kelompok 4 yang mau bertanya, silahkan. Silahkan kelompok 5 bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan prinsip-prinsip negara Indonesia. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Prinsip-prinsip negara Indonesia yaitu, yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Bagaimana, sudah puas? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok. Yang berikut. Ya. Kelompok 1 dulu. Silakan. Selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu hasil pengamatan video pada makna alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Yang kedua yaitu makna alinea pertama. Di dalam alinea pertama memuat dua dalil yaitu dalil objektif dan dalil subjektif.
Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Baik, sekian dan terima kasih. Sudah menyelesaikan ya hasil diskusinya, saya persilahkan untuk masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 3. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebut dan jelaskan dalil yang ada di alinea pertama. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 karena telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ada 2 dalil yang terdapat pada alinea pertama yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bagaimana, puas? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dengan demikian, saya persilahkan kelompok 1 untuk kembali duduk. Ya. Silakan kelompok 2 menyajikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Aktivitas 2. Makna alinea kedua. Ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Itu saja hasil diskusi kami. Baik, saya minta kelompok-kelompok yang lain untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan yang mau bertanya kepada kelompok 2. Nih lagi. Kelompok 1 ya? Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaan saya, apa itu merdeka? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Apakah sudah puas? Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Dan yang terakhir adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5 membahas hasil diskusinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Pengamatan hasil video pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Ada campur tangan dari pihak asing penjajahan untuk urusan dalam negeri kerajaan atau urusan internal kerajaan. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Aktivitas 2. Kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan. 1. Masa penjajahan
ada kerja paksa yang diterapkan Kompeni Belanda. Sedangkan masa kemerdekaan tidak ada kerja paksa. 2. Masa penjajahan ada tanam paksa yang diterapkan Kompeni Belanda. Sedangkan masa kemerdekaan tidak ada campur tangan negara lain mengenai urusan pemerintah. Yang ketiga, masa penjajahan lahan rakyat direbut oleh penjajah. Sedangkan masa kemerdekaan, rakyat memiliki hak mengenai lahan, memiliki dengan membuktikan oleh adanya sertifikat tanah mereka. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, saya minta untuk masing-masing kelompok silahkan bertanya kepada kelompok 5. Oke, kelompok 4 silahkan bertanya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pada masa penjajahan, adanya kerja paksa yang diterapkan Kompeni Belanda. Yang kedua, ada tanam paksa yang diterapkan Kompeni Belanda. Dan yang ketiga, lahan rakyat direbut oleh penjajahan. Bagaimana, puas? Oke, silahkan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Dengan demikian, kegiatan diskusi serta pembahasan hasil diskusi sudah selesai. Maka kita akan mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya minta untuk masing-masing kelompok silahkan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kelompok 1 mana? Oke. Silahkan kalian membaca hasil kesimpulan yang telah kalian buat tadi. Baik, dapat kami simpulkan, pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu juga terkandung pernyataan subjektif yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sekian dan terima kasih. Ya, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat pintu gerbang yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Selanjutnya di alinea ketiga, atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Tuhan Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka di alinea keempat, apa kalian sudah paham, sudah mengerti tentang materi yang kita bahas hari ini? Sudah ya? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia itu ya harus bisa menghargai manusia lainnya. Itu di dalam alinea pertama itu sudah dicantumkan tadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Setelah Indonesia merdeka, yang harus diisi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum. Ya. Jadi itu yang harus kita isi. Baik, saya akan bertanya kepada kalian. Kira-kira menurut kalian itu seperti apa contoh dari alinea pertama itu? Bisa berikan contoh? Ya, silahkan kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Contoh penerapan dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah tidak memaksa suatu kehendak kepada orang. Begitu ya? Bisa mengerti? Saya meminta kalian untuk mengisi jurnal refleksi ini. Ya. Saya minta kalian dapat mengisinya dengan baik. Jadi silahkan kalian isi sesuai dengan petunjuk. Baik, silahkan kumpul kembali. Oke. Untuk minggu depan, saya persilahkan kalian untuk mencari informasi tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Halo semuanya. Hai. Oke. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saya harap apa yang kalian sudah terima dari saya, apa yang kalian sudah pelajari itu, saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan kita di hari-hari yang selanjutnya. Saya kembali meminta untuk berdoa. Kepada Pia, silahkan pimpin doa penutup. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Saya harap kalian pulang ke rumah masing-masing dengan baik. Jaga kesehatan dengan baik. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Terima kasih banyak.